Polemik penjualan rumah antara Rachel Fenya dan Nico Al-Hakim alias Okin kembali memanas setelah alasan di balik keputusan tersebut mulai terungkap. Rumah yang awalnya dibeli sebagai tempat tumbuh kembang keluarga, kini justru menjadi sumber konflik pasca perceraian. Dalam proses pembagian harta, rumah itu disebut menjadi bagian Okim. Namun perjalanan setelahnya diwarnai masalah komunikasi, kewajiban yang sempat tertunda, hingga kesalahpahaman dengan pihak bank terkait pembayaran. Kondisi tersebut perlahan memperkeruh hubungan hingga memicu perselisihan berkepanjangan. Di sisi lain, Rachel merasa keputusan penjualan rumah dilakukan tanpa mempertimbangkan kesepakatan awal yang dibangun atas dasar kepercayaan. Rumah yang telah direnovasi dan ditempati keluarganya mendadak dikaitkan dengan rencana penjualan. Bahkan sempat didatangi pihak yang ingin mengecek kondisi bangunan. Situasi ini memicu emosi karena dianggap mengabaikan kenyamanan keluarga yang masih tinggal di sana. Meski disebut sudah sempat menemukan titik tengah, perbedaan persepsi membuat konflik kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lagi-lagi Okin berulah. Tapi kalau secara hukum memang beresiko banget kalau tidak ada hitam di atas putih ketika ada kesepakatan rumah itu untuk anak. Karena apa? Karena hukum itu tidak melihat niat, hukum itu melihat bukti. Jadi next, buat siapapun kalian yang ingin mengunci hak anak seperti ini, misalnya ada omongan kalau rumah itu buat anak, wajib banget kalian proses secara hukum. Bisa melalui perjanjian tertulis, akte hibah, atau putusan pengadilan. Jadi hal ini tuh sering banget terjadi, jadiin pelajaran buat siapapun untuk mengunci hak-hak anak. Karena manusia itu bisa aja berubah pikiran. Bunda Rachel Fenya akhirnya klarifikasi karena dia tuh udah capek dengan masalah ini, guys. Awalnya Bunda Rachel Fenya itu tidak memberitahu apa yang terjadi, guys. Dia tuh cuma ngomong kalau dia tuh capek gitu doang. Akhirnya dia ngasih tahu semuanya dan bikin netizen itu tuh kaget, kayak shock gitu. Wah, ternyata ini nih kejadiannya gitu. Jadi permasalahannya itu adalah, guys, rumah untuk si biru itu tuh untuk anaknya mereka itu kan harusnya kan dibeli sama Bunda Rachel Fenya kan. Tapi dikarenakan si lakinya itu tuh si Okin harus menafkahi gitu ya kan, akhirnya dibelinya sama si Okin gitu. Dan pas dilihat rumahnya itu tuh udah bobrok, guys. Dan di situ kan Bunda kan ngomong kalau itu tuh direnovasi kan sama kita, yaitu Bunda sama si mantan lakinya itu kan. Dan ternyata yang renov rumah itu tuh cuma pakai uang Bunda doang. Dan terus ada orang yang datang ke rumah tersebut, guys, untuk ngukur-ngukur rumahnya gitu, guys. Dan ternyata rumahnya itu mau dijual tanpa sepengetahuan dari Bunda Rachel Fenya. Dan Rachel Fenya pun ngomong kan, harusnya nggak usah ngasih rumah aja. Ngapain kalau misal ujung-ujungnya dijual gitu kan. Dan yang lebih hebohnya lagi itu adalah ternyata rumah tersebut renov dan cicilan itu yang bayar itu tuh Bunda Rachel Fenya, bukan lakinya. Seharusnya secara logika itu adalah ketika lu ngebeliin rumah untuk orang lain, berarti lu yang harus ngebayar kan, bukan orang lain yang ngebayar gitu kan. Dan mantan lakinya itu tuh si Okin, dia tuh pun klarifikasi di eksklusifnya dia, katanya dia tuh ngomong kalau karakter dia tuh nggak di apa gitulah pokoknya. Kata gue ya, orang udah jadi mantan gitu ya kan, tapi permasalahan tuh kayak masih ada gitu, kenapa gitu kan. Sering banget nih kalau begini nih kata gue nih ya. Coba guys, kalau misalnya kalian punya cerita lengkapnya, tolong kasih tahu gue. Buat kalian yang ketinggalan berita terbaru Rachel Fenya dan juga Okin terkait masalah rumah masa depan anak-anaknya, gue bakal bantu jelasin dalam satu video ini. Kemarin atau sekitar 2 hari yang lalu, Bunda tuh upload di eksklusif dia kalau dia tuh udah mulai capek dan jenuh dengan masalah-masalah ini. Awalnya Bunda tuh masih belum nge-spill apa yang terjadi. Dia cuma bilang dia tuh capek banget berjuang buat nama baik, buat anak-anaknya segala macam. Apalagi kan dia single mother. Meskipun co-parenting tapi tetap hitungannya single mother ya. Terus gak lama Bunda akhirnya cerita, dan disinilah di saat semua netizen itu shock dan kaget. Buat yang masih belum ngeh, gue bakal bantu jelasin kenapa pada kaget semua netizen di sini. Dari yang gue tangkap
nangkep nih ya, awalnya rumah untuk biru alias untuk anak mereka itu awalnya dibeli oleh Rahelnya. Cuman karena si Okin itu seharusnya memiliki kewajiban nafkah dan uang muta, tapi nggak ditaatin atau dikasih, akhirnya si Okin lah yang beliin rumah itu untuk anak mereka. Kenapa jadinya si Okin yang beliin? Biar dia nggak usah kasih nafkah-nafkah itu lagi gitu loh. Pas ngeliat rumah tersebut katanya udah bobrok segala macam, akhirnya direnov. Dan disclaimer dulu, ini kan dia bilangnya kita renov, tapi ada usut punya usut, ternyata yang renov tuh ternyata cuma uang dari si Buna. Correct me if I'm wrong, cuman kalau nggak salah ini yang dimaksud rumah untuk biru itu. Nah karena si abang dan si ade ini masih kecil, jadi sekarang rumah ini ditinggalin sama ade-adenya Rahelnya. Bunda sendiri cerita kalau dia tuh kaget tiba-tiba ada orang datang ngukur-ngukur rumah dan mau jual tanpa sepengetahuan dia. Karena Bunda sendiri bilang dari awal nggak usah kasih aja tuh rumah, udah biasa juga beli apa-apa sendiri, tapi kayak gini kan ngerepotin orang, mau lewat hukum juga cuman atas kepercayaan bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri. Nggak lama kemudian Mami Vian tiba-tiba upload story di Instagram dan gua shock banget, ternyata yang bayar cicilan dan bayar renovasi semua itu ternyata Buna atau Rahelnya. Bener-bener gua bingung banget, itu kan harusnya rumah dibeliin ya, jadi kenapa yang bayar cicilan malah orang lain, bukan orang yang harusnya beliin. Nggak lama Okin pun cerita di eksklusif dia kalau selama ini karakter gue dibunuh banget di depan publik tanpa Naka tahu apa yang sebenarnya. Kasih gue ruang dan waktu untuk jelasin apa yang terjadi dari sisi pandang gue. Si Okin sendiri belum ngeluarin klarifikasi atau statement dari sisi pandang dia ya sejauh ini. Nanti kalau ada gue bakal update. Tapi yang jelas si Buna nggak lama juga bilang di eksklusif dia, mungkin dia lupa siapa yang bantu dia pas karakter dia dibunuh orang-orang lain. Siapa yang bantu dia, bukannya dulu kita saling membantu ya. What happened to you? Memori baik hilang semua. Yes, sekian updatean yang gue dapat sejauh ini. Kalau kalian ada updatean lebih lengkap dan lebih lanjut, bisa bantu komen di bawah. Tapi yang jelas Okin, gue tunggu klarifikasi lu. Gue pengen lihat lu bakal ngomong apa. Di minggu pagi ada fenomena seorang bapak klarifikasi ya tentang perseteruan dia sama mantan istrinya tuh yang persoalan rumah. Kata dia persoalannya tuh nggak sesederhana itu. Bener, ternyata pas ngeliat tuh dari 10 slide apa berapa slide gue nggak ngerti, lupa pokoknya emang nggak sesederhana itu pemikiran lu ya. Emang muter-muter, yang penting lu bener begitu. Emang setiap orang tuh pengen sih ada di pihak yang benar, cuman ya gimana ya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Semua perseteruan yang terjadi saat ini itu awal mulanya apa? Perceraian. Perceraian itu ada sebabnya. Siapa penyebab perceraian itu? Mikir. Yang kedua, lu mempermasalahkan kenapa lu nggak dikasih tahu di momen-momen acara anak lu. Yang pertama itu adalah acara ulang tahun anak lu. Yang kedua itu ada acara lomba anak lu. Lu tahu itu anak lu emang dedemenannya itu. Dedemenannya itu apa? Ice skating. Ya lu cari tahu lah kalau emang lu bapak yang baik, kan lu juga orang tuanya. Itu momen anak lu ulang tahun deh, kan lu tahu itu harusnya ulang tahunnya dia. Lu harusnya bisa discuss bareng dong, ajak dong, lu juga inisiatif dong sebagai orang tua gitu loh. Ya nggak harus lu yang dikasih tahu, oh ini mau ada acara ini, enggak lah. Lu juga berhak, lu juga bukan berhak, lu juga berkewajiban buat nanya gitu loh. Kalau lu emang mau bener-bener dilibatkan, ya bener-bener lu libatkan diri lu sepenuhnya. Lu tanya dong, nggak cuman lu minta diajak, tau gak? Ya lu ngomong gitu loh. Kita si abang ulang tahun mau ada acara apa, mau bikin acara apa gitu. Terus mau acaranya yang kayak gimana, biayanya berapa, aku ikut patungan ya. Tuh, itu kalau normal. Berhubung lu kagak normal, ya jadi kayak begitu tuh narasinya, kocak. Terus waktu mantan istri lu komen di situ ya, dan bilang kalau dia nyekolahin anak lu sendiri, bayar sekolah anak lu sendiri. Terus lu malah membela diri bahwa, bayar anak sekolah yang lu baru bilang waktu pas lu kemarin marah-marah. Lah, emang lu pikir selama ini anak sekolah tuh kagak bayar? Orang sekolah negeri yang sekolahnya gratis aja tuh buku bayar, apa-apa bayar. Terus lu pikir, maksud lu apa sih? Terus setiap hal tuh lu harus dikasih tahu gitu. Gila lu ya. Lu tuh udah jadi seorang ayah gitu loh. Ada hal-hal tuh yang lu tuh harus cari tahu, bener-bener lu tuh inisiatif sendiri. Gila.
Itu mantan istri lu, itu tuh bukan asisten anjir. Kalian berdua tuh sama-sama berkewajiban atas anak itu. Wah gila, lu minggu-minggu lo, bener-bener. Tapi ya emang orang-orang kayak gini nih bener. Gue juga setuju banget sama komenannya Buna yang, orang-orang kayak gitu emang cocoknya hukum aja yang berbicara. Gue nggak tahu ya, ini akan perkara harta ini akan jadi seperti apa gitu. Tapi kalau memang ada hukum yang bisa menjerat dia, lebih baik hukum aja yang berbicara. Karena orang-orang kayak gini diomongin pakai bahasa manusia. Mohon maaf, NPD-nya aja udah ngalahin iblis, tau ya. Intinya gue menyayangkan respon yang bersangkutan kenapa harus di sosial media. Lu nggak bisa ngatur bagaimana orang merespon atau menanggapi hal yang terjadi. Apa yang orang lakuin ke dia, lu tuh nggak bisa. Terutama yang lu perbuat itu tuh hal negatif, tau nggak? Lu udah berbuat jahat sama orang, terus lu berharap orang itu berespon sesuai apa yang lu mau gitu. Lu siapa? Lu gak berhak ngatur respon orang lain, tau gak? Tapi lu berhak untuk ngatur diri lu sendiri. Kalau lu gak suka sama responnya Buna yang kayak gitu, ya lu atur diri lu, karena lu yang menyebabkan itu. Paham gak? Logika gak dipakai. Ini laki-laki apa sih? Pau.